Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini terlihat di episode selanjutnya di sini. Si Nurus Tunyung, si Priska, dia keluar dari rumah Neratu. Dia juga duduk di kursi dan juga dia juga sambil memandang melihatin lagi chattingan sama si Kehe Droni. Lalu dia tidak sadar bahwa Pasha memperhatikan dia dari kejauhan. Lalu Pasha juga dia menghampiri dirinya. Si Priska dia cungar-cengir sendiri, dia sambil melihatin dan membaca SMS dari si Brokoko Kroni. Pasha juga pas sampai ke si Priska, ke depan si Priska, dia juga nanya, "Lagi apa kamu?" kata Pasha. Di sini si Nurus Tunyung, si Priska, si muka dua, dia sangat kaget dan terkejut. Dalam batinnya dia ngomong, "Saya sampai tidak tahu Mas Pasha datang dan tiba-tiba ada di depan," kata batinnya si Priska. Lalu si Priska juga dia berdiri sambil bilang kepada Pasha, dari mana aja Mas Pasha, saya cari-cari tidak ada," kata si Priska kepada Pasha. Pasha juga dia menjawab bukan jawaban itu. Lalu Pasha juga ngomong kepada si Priska, "Bisa kita ngomong aja kepada Neratu masalah pernikahan kita gagalkan aja dan saya juga tidak mau menikah sama kamu." Lalu si Priska dia ngomong menjawab, "Saya tidak mau menyakiti nenek," kata si Priska kepada Pasha. "Nah, kalau gitu," kata Pasha, "kamu harus tanggung akibatnya. Apa yang sudah saya bilang sama kamu, kamu harus menerima apa yang saya berbuat sama kamu," kata Pasha kepada si Priska. "Saya sudah memutuskan saya akan melaksanakan pernikahan ini," kata si Priska kepada Pasha. Pasha juga dia tidak dihiraukan, dia juga pergi dari hadapan si Priska. Lalu si Priska juga dia ngomong dalam batinnya, "Benar-benar Mas Pasha tambah kesini tambah ketut sama saya," kata si Priska sambil melihatin Pasha yang dia pergi dari hadapan dia. Lalu di sisi lain di sini Bu Farah dia memperkerjakan di perusahaannya Pak Fajar, si Nurus Tunyung, si perempuan gatal, si Dewi. Si Dewi juga dia dikasih kantor, yaitu di dekat kantornya Dewa, dari dekat ruang kerjanya Dewa. Tiba-tiba pas lagi sendiri si Dewi tiba-tiba datanglah Jihan. Lalu nanyakan kepada Jihan, itu ruang kerja siapa? Itu ruang kerjanya Dewa. Lalu si Nurus Tunyung juga, si perempuan gatal juga dia masuk ke ruang kerjanya Dewa. Pas dia melihat ada foto Nana dan Dewa. Lalu dia juga ngomong sendiri dalam batinnya, "Ini tidak adil kalau cuman ada foto Nana dan Dewa. Saya juga akan bikin foto di sini," kata si Nurus Tunyung si Dewi. Lalu singkat cerita, Dewa, Nana, dan Bu Farah juga sampai ke rumah. Dewa juga ngomong kepada Bu Farah, "Saya tidak setuju Dewi kerja di perusahaan Pak Fajar," kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga ngomong, "Kenapa kamu tidak setuju? Pokoknya harus dikerjakan karena kita butuh Dewi," kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu Nana juga dia nyeletuk, dia juga ikut bicara kepada Dewa. "Pokoknya saya Mas setuju apa yang dikatakan oleh Mama Farah," kata Nana kepada Dewa. "Kenapa sih Mas Dewa tidak setuju Dewi kerja di perusahaan Pak Fajar?" Sambil Nana juga meninggalkan Dewa masuk ke kamar. Lalu keesok harinya di sini pagi-pagi tiba-tiba ada telepon lagi. Lalu di sini terlihat Dewa juga langsung mengangkat telepon itu. Pas diangkat lagi-lagi si perempuan gatal, yaitu si Nurus Tunyung si Dewi. Dia juga ngajak ketemuan lagi di kafe yang biasa. Singkat cerita di sini juga si Dewi juga ngancam lagi kepada Dewa. Dewa juga langsung menutup telepon. "Saya harus membereskan masalah ini," kata Dewa sambil dia juga pergi. Pas sampai di tengah rumah, Dewa juga ada Bu Farah lagi pegang HP. Lalu Dewa juga ngomong kepada Bu Farah, "Mas, saya pamitan, saya akan ke kantor ke Junior Garden," kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu tiba-tiba di sini Dewa sudah berangkat. Gak lama kemudian Nana yang sudah beres sembahyangnya dia menanyakan kepada Bu Farah, "Kemana Mas Dewa?"
Dewa baru aja dia pergi ke Junior Garden, kata Bupara kepada Nana. Lalu Nana juga dalam batinnya bicara, kenapa Mas Dewa tidak menungguin saya sembahyang? Saya sembahyang tidak sampai 10 menit, kata Nana dalam batinnya. Saya harus menyusul Mas Dewa, kata batinnya Nana. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu memanggil si Brokokroni untuk bikin gudang karaokean untuk Tante Marlin. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada si Brokokroni. Tadinya si Brokokroni juga tidak mau, pas lagi diocehin sama Neratu tiba-tiba datanglah Lipia. Lalu Lipia juga ngomong kepada Neratu, membuat Neratu marah kepada Lipia. Lalu Lipia juga langsung dia jempet, tidak ngomong lagi, dan Neratu juga ngomong kepada si Lipia, ini rumah saya, kalau kamu tidak suka dengan aturan nenek kamu silahkan pergi dari rumah ini, kata Neratu kepada si Lipia. Lalu si Brokokroni juga dia singkatkan ceritanya, dia juga mau membikinkan gudang karaoke untuk Tante Marlin. Si Lipia juga dibawa oleh si Brokokroni. Lalu terlihat di sisi lain di kafe yang si Nurus Tunjung perempuan gatal itu, si Dewi kejanjian sama Dewa. Dewa juga dia mohon-mohon kepada si Dewi sambil dia mewek. Dan di sini juga si Nurus Tunjung, si Dewi juga dia mendengar cerita Dewa juga memohon kepada dirinya, dia juga tidak mau berpisah sama dia juga mewek. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada Jihan yang membeli sesuatu ke kafe itu. Dia melihat ada Dewa sama perempuan yang kemarin lagi. Jihan juga penasaran, dia juga langsung mengambil HP dari tasnya. Dia juga akan di video perempuan itu karena dia dari sana tidak kelihatan. Dia juga jalan mendekati Dewa yang lagi ngobrol sama perempuan itu. Sudah dia moto Dewa sama perempuan itu, Jihan juga pergi. Lalu di sisi lain di sini si Nurus Tunjung, si Dewi juga dia pergi ke toilet. Lalu di sisi lain di sini Nana sama Lula dia menyusul ke tempat di mana Dewa janjian sama si Dewi. Pas dia turun, dia melihat Jihan keluar dari kafe itu. Dia juga sangat yakin dan juga curiga kepada Jihan. Padahal Dewa selingkuh bukan dengan Jihan tapi dengan si perempuan gatal, yaitu teman di SMP-nya itu, yaitu Dewi. Lalu Nana juga langsung masuk ke kafe. Pas di sini Dewa yang lagi melamun, tiba-tiba Nana memanggil dirinya. Dewa juga sampai ngorejat, dia sampai melotot. Tiba-tiba istrinya Nana datang ke kafe itu. Lalu Dewa juga dia mohon-mohon kepada Nana, dan Nana juga langsung dipeluk sama Dewa. Pas Nana lagi dipeluk, si Nurus Tunjung perempuan gatal dia pulang dari toilet. Dia juga pas mau keluar melihat ada Nana, dia juga ngelok lagi, mundur lagi sambil melihatin sambil mumpat. Lalu di sisi lain terlihat Dewa juga ditinggalkan oleh Nana. Nana sangat sedih dan pergi dari hadapan Dewa. Lalu Dewa juga dia langsung mengejar Nana. Pas di luar Nana juga langsung dipeluk oleh Dewa. Tapi di sisi lain si Kelvin sama si Nurus Tunjung si Alia Siatel yang mau makan ke kafe itu, dia sangat kaget melihat Dewa bertengkar lagi sama Nana. Lalu Nana juga di sini dia pergi sendiri dan naik taksi. Pas Dewa sendirian, tiba-tiba datanglah si perempuan gatal yaitu Dewi. Dia menghampiri Dewa. Dewa juga tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan mereka, yaitu adalah si Kelvin sama si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia Siatel sama si Kelvin juga dia sangat kaget dan terkejut melihat perempuan itu bilang sayang kepada Dewa dan mengelus-elus pipinya Dewa. Lalu si Alia si Hiledatel sama si Kelvin juga akan terus mencari tahu apa masalahnya dan apa ada hubungan apa Dewa sama perempuan ini. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys.
Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba tara rajong karena geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.